Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, karena berkat segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk mengisi amalan-amalan kita, untuk mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang insya Allah akan mendatangkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan surat Al-An'am, muqaddimah ya, pengantar surat Al-An'am, bahwasanya surat Al-An'am itu merupakan golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah dan satu-satunya surat yang diturunkan secara sekaligus. Diturunkan sekaligus pada malam yang dimana penurunannya itu dikawal oleh para malaikat yang sebanyak 70.000 malaikat yang memenuhi bahkan menutupi cakrawala. Dan surat Al-An'am ini pun merupakan surat bantahan terhadap semua hujah-hujah yang dilontarkan oleh kaum musyrikin Mekah. Dan kita pun melihat bahwasanya mukjizat Al-Quran itu bukan pada isinya saja, tapi secara pengumpulan dan juga pengurutannya pun merupakan suatu mukjizat. Kalau kita urutkan dari Quran surat Al-Fatihah surat Makkiyah, Al-Baqarah surat Madaniyah, Al-Imran surat Madaniyah, Al-Maidah surat An-Nisa, Al-Nisa itu surat Madaniyah, dan Al-Maidah surat Madaniyah. Jadi dari kedua ayat surat kedua sampai surat kelima itu Madaniyah. Lantas langsung ke Al-An'am surat Makkiyah. Ternyata walaupun jaraknya jauh, Al-An'am di Mekah, Al-Maidah di Madinah, Al-An'am di Mekah, Al-Maidah di Madinah, ternyata terdapat keterkaitan yang disebut dengan munasabatus surah, keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kalau di surat Al-Maidah bantahan terhadap orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sedangkan dalam surat Al-An'am bantahan terhadap kaum muskafir Mekah. Jadi itu saling berkaitan ternyata ya, meskipun jarak penurunannya itu jauh, berbeda jauh. Itulah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad bisa ya merangkai dari Al-Fatihah sampai Anas, tentu saja bukan karena ijtihad beliau, bukan karena keinginan beliau, tapi memang wahyu dari Allah. Nah, sekarang kita masuk ke ayat pertama ya, yaitu surat Al-An'am. Yang pertemuan sebelumnya pun dibahas terkait dengan tafsir basmalah ya. Bahwasanya bismillah itu merupakan lafaz yang membutuhkan kepada taklid. Tidak langsung ujuk-ujuk bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, tapi ada kata sebelumnya. Maka para ulama berpendapat makna sebelumnya adalah abda'u, aku memulai dengan nama Allah. Maka itu sifatnya umum, mau amalan apapun maka dengan bismillah. Kita baca sebelum kita mengkaji lebih dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Quran surat Al-An'am ayat pertama sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz zulumati wan nur. Tsummaladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Terjemahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, wa ja'ala dzulumati, dan menjadikan gelap, wan nura, dan juga cahaya. Tsummal ladzina kafaru, namun orang-orang yang kafir, bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, ya'dilun, mempersekutukannya. Walladzi, dialah, khalaqakum, yang menciptakan kalian, min tinin, dari tanah, summa qada, kemudian menentukan, ajalan, ajal. Wa ajalun, dan satu ajal lagi, musamman, yang ditentukan, ingdahu, yang ada pada sisinya. Summa antum, kemudian kalian, tamtarun, masih ragu-ragu. Wa huwa Allahu, dan dialah Allah, fis samawati, mengetahui yang ada di langit, wa fil ardi, dan yang ada di bumi, ya'lamu, ia mengetahui, sirrokum, rahasia kalian, wajahrokum, dan apa yang kalian lahirkan, wa ya'lamu, dan ia mengetahui, ma taksibun, apa yang kalian usahakan. Bapak sekalian,
Kalau kita lihat di selembaran yang ada di hadapan ibu-bapak sekalian, di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, madihan, seraya memuji nafsahu dirinya, al-karimata yang maha mulia, wahamidan dan pujian laha baginya, ala kholqihi terhadap ciptaannya, as-samawati yaitu langit, wal ardo dan juga bumi, qararon li ibadihi yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya, maksudnya tempat untuk hamba-hambanya. Wa ja'ala dzulumati dan juga telah menjadikan gelap, wa nura dan juga terang cahaya, manfaatan untuk kemanfaatan li ibadihi bagi hamba-hambanya, fi lailihim yaitu pada malam hari mereka, wa naharihim dan juga siang hari mereka. Pajama'a lafdz zulumati dan makna atau lafadz zulumat itu berbentuk jamak, wa wahada lafdz nuro sedangkan lafadz nur itu adalah bentuk mufrad. Jadi zulumat itu adalah bentuk jamak, kata jamak, sedangkan nur itu mufrad. Jamak dari nur itu adalah anwar, sedangkan nur itu mufrad. Likaunihi asyrafu, karena cahaya lebih mulia daripada gelap. Nah, itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam penjelasan awal terkait dengan awal surat ini atau awal ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini diawali dengan lafaz alhamdulillah. Dalam Al-Quran terdapat 5 ayat yang diawali dengan lafaz alhamdulillah. Surat pertama tentu saja kita semuanya hafal, surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua surat Al-An'am ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo. Sedangkan yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi. Nah, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Lalu yang keempat itu dalam Quran surat As-Saba atau surat Saba, ya. Yang bunyinya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu. Nah, kemudian yang kelima itu surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Nah, lalu dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Karim Amrullah, disingkat Hamka. Beliau menjelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah itu pujian atas maha kuasa Allah terhadap seluruh alam, Rabbul Alamin. Sedangkan dalam Quran surat Al-An'am ini merupakan pujian atas penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan juga mengadakan gelap dan terang. Sedangkan yang ketiga surat Al-Kahfi pujian atas penetapan langit dan bumi dan juga diturunkannya Al-Quran. Jadi surat Al-Kahfi itu adalah pujian terhadap Allah yang menurunkan Al-Quran, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, iwaja, kan kebengkokan. Dan pada surat Saba yaitu pujian atas karunia Allah yang memelihara seluruh makhluknya. Dan yang kelima surat Fatir, karunia yang menjadikan malaikat sebagai tenaga mengawal alam ini. Nah, itu merupakan penjelasan dari Profesor Dr. Hamka terkait dengan masing-masing pujian, ya. Lalu kita lihat di sini ada kata alhamdu segala puji. Ini ada perbedaan karena kalau kita lihat pada keterangan pertama madihan itu juga pujian. Alhamdu dari kata hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun mihmadun humidayu madu talar ya. Hamidah sehingga muncul nama Muhammad, ya. Artinya kalau hamidah itu pujian
terhadap orang yang melakukan sesuatu kebaikan. Itu disebut dengan alhamdu. Nah, alhamdu pujian. Kalau al-madahu madahaya demahu madaha madahan. Itu juga sama pujian, tapi pujian bisa kepada tagoir akal, benda, dan juga kepada makhluk yang berakal sebagai manusia. Jadi kalau alhamdulillah khusus bagi orang yang berakal atau makhluk yang berakal atau zat yang berakal, ya zat yang berakal seperti Allah, Nabi Muhammad, ya. Ada juga al-madhu itu pujian baik kepada manusia ataupun kepada hewan ataupun kepada benda mati. Contohnya, aduh menisai lukisan ieu. Muji teh ka lukisan, Bu. Ta eta mah sas alhamdu, tapi madaha. Eta mah al-madhu, pujian terhadap benda, ya. Atau juga al-madhu pujian terhadap seseorang yang berakal tapi bukan karena usahanya. Seperti aduh meni mancung irungna, cing Bu ari mancung teh ku jalmina atau ku nu sanes. Ku sanes nyaeta Allah. Paham teh Bu? Kan mujinya ke orang berakal, tapi pujiannya itu bukan atas usaha dia. Sedangkan alhamdulillah pujian atas apa yang ia lakukan dan apa yang ia usahakan. Maka alhamdulillah segala puji Allah, yang Allah itu melakukan apa? Salah satunya menciptakan langit dan bumi. Nabi Muhammad disebut Muhammad orang yang terpuji. Banyak pujian untuk beliau. Kenapa? Karena apa yang beliau lakukan itu alhamdu. Nah itu ya, beda alhamdu dan al-madhu. Nah, kemudian ya sekalian, di sini ya wa samawati wal ardo, jelas Allah memuji atau Allah dipuji oleh kita karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana langit itu betapa luasnya, begitu teraturnya. Bumi berada pada orbitnya dikelilingi oleh bulan. Bumi dan bulan mengelilingi matahari. Matahari dikelilingi oleh 8 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu disebut dengan tata surya. Tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti. Wah, berapa bintang ya. Matahari bintang yang paling dekat dengan bumi. Sedangkan kita lihat di langit bintang itu banyak, berarti banyak yang mengelilinginya pula. Coba kalau tidak ada yang menciptakan, wah bakal muncul kekacauan. Tapi semuanya teratur, menunjukkan Allah pencipta langit. Jadi kenapa samawat itu ternyata jama, karena luar biasa, selain bertingkat sampai 7 langit juga, dan juga sangat luas ya, sangat luas. Untuk langit saja tidak bisa kita bandingkan ya, tidak bisa kita hitung, sangat luas sekali. Itu disediakan untuk hamba-hambanya. Wal ardo, dan juga bumi, tempat hambanya berdiam diri. Ya, bagaimana bumi itu ternyata kalau kita lihat di bawah kita itu berbentuk lempengan-lempengan yang senantiasa bergerak. Seperti Indonesia di atas 3 lempengan ya. Lempengan itu seperti puzzle. Jadi kenapa kita selalu ada gempa bumi? Karena di dalam tanah kita itu berbentuk lempengan-lempengan. Dan lempengan-lempengan itu seperti puzzle itu bisa menyatu dengan adanya apa? Dengan adanya gunung. Walejibala au tada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Satu lempengan dengan lempengan yang lain itu menyatu dengan adanya gunung. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah mengadakan gelap dan juga cahaya. Jelas, bayangkan Ibu kalau kita tidak ada gelap, tidak ada malam, terus aja siang. Wah, capek, kapan kita istirahat? Dan kita pun Indonesia itu merupakan beriklim tropis, yang dimana siangnya itu 12 jam, malamnya 12 jam. Ada di negara lain yang kalau musim panas sampai ya siangnya itu lebih dari 12 jam, sedangkan malamnya sedikit. Ya, ada yang terus menerus malam seperti di kutub utara, kutub selatan ya. Nah itu.
Ternyata kan gelap itu ada manfaatnya. Nah, kemudian pada keterangan berikutnya wa qauluhu, dan firman Allah taala, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir, dari kata kafaro, menutup diri dari keterangan-keterangan Allah, menutup diri dari jalan-jalan untuk mendapat hidayah Allah, bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan. Ya'dilun dari kata adalah, sejajar, sama, jadi menyamakan, menjajarkan makhluk dengan Allah. Itu mempersekutukan Allah berarti. Padahal jelas-jelas Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maksudnya wa ma'ahada kulihi kafara bihi ba'du ibadihi, yakni sekalipun demikian ada juga sebagian dari hamba-hambanya yang kafir kepada Allah. Wa ja'alu ma'ahu syarikan wa idlan, dan menjadikan sekutu baginya serta menjadikan baginya wattahodulahu sohibatan, menjadikan bagi Allah itu istri, wawaladan, dan juga anak. Ta'ala andalika uluwan kabiron, maha tinggi Allah dari semua itu dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dalam tafsir Al-Misbah, kata summa itu menunjukkan jauh, ya. Jauh apa? Jauh dari logika, jauh dari kebenaran. Sampai-sampai sudah jelas-jelas Allah menciptakan segala sesuatunya, baik yang di langit dan di bumi untuk mereka, tapi mereka tetap saja mensajajarkan atau menjadikan sekutu bagi Allah. Dengan cara menjadikan Allah ada anak, menjadikan Allah ada istri, nah itu ya. Sehingga sangat jauh apa yang mereka yakini. Dan ayat ini pun akhirnya memberantas atau mematahkan argumen-argumen orang yang menjadikan benda-benda langit sebagai sesembahan. Bagi para pemuja bintang, bagi para pemuja matahari, semuanya dikalahkan. Kenapa? Itu semua ciptaan Allah. Dan juga di bumi, bahwasanya yang menjadikan pohon sebagai sesembahan, menjadikan batu sebagai sesembahan, menjadikan gunung sebagai sembahan, itu pun dipatahkan. Karena Allah yang menciptakan bumi. Mana mungkin kamu menyembah terhadap ciptaan Allah, sedangkan apa yang ada di bumi semua ciptaan Allah. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah pun yang mengadakan gelap dan juga cahaya. Ini pun mematahkan argumen orang-orang Majusi yang mereka menyembah kepada api keabadian, ya. Kan mereka menganggap Tuhan itu ada dua, ada Tuhan cahaya dan juga ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya disebut Ahura Mazda, Tuhan kegelapan disebut dengan Ahriman. Di mana Ustadz? Di buku Parasit Akidah, ya, ditulis ku Ustadz Al-Mersedek, ya. Itu ada Parasit Akidah, Bu. Kayak ya teman. Jadi biasa enggak di awas tentang agama-agama, ya. Nah, kemudian di sini wa qauluhu, pada ayat berikutnya, huwallazi khalaqakum min tinin, dan dialah yang menciptakan kalian min tinin, dari tanah, yaitu abauhum, bapak kalian Adama, Nabi Adam, alladzi huwa asluhum wa minhu kharaju, adalah asal mereka dan darinya mereka keluar. Pantasyaru fi masyariki wal maghribi, lalu menyebar ke timur dan ke barat, ya. Bagaimana mungkin, ya, kita diciptakan dari tanah? Benar, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan juga dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat. Yang pertama, khalaqa min alaq, diciptakan dari segumpal darah. Yang kedua, mimma indapik, dari air yang memancar. Yang selanjutnya dari tanah. Apakah Al-Quran kontradiksi, saling berbeda? Tidak. Tapi ini menunjukkan antara proses, ya, urutan penciptaan, betul, ya. Karena kalau kita lihat penjelasan guru kita Kiai Haji Ustadz Sidik Amin
dalam Al-Quran dan Kejadian Manusia, dan juga dalam tafsir Al-Fatihah karya Ustadz Aceng Zakaria pun dijelaskan bahwasanya proses model penciptaan manusia itu ada 4. Yang pertama, proses model penciptaan Nabi Adam yang langsung dibentuk dari lapisan tanah. Kata Adam dalam tafsir Al-Qurtubi dari kata adim. Adim teh lapisan tanah. Nah, jadi Nabi Adam itu dari kata adim, yaitu lapisan tanah. Maka dalam Quran surat Al-Hijr, bagaimana Allah menjelaskan dalam ayat 28, wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rob kalian berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun basyaron, sesungguhnya aku hendak menciptakan basyar, manusia, min salsalin, dari tanah liat kering, min hammain, dari lumpur hitam, masnunin, yang dibentuk. Jadi model penciptaan Nabi Adam langsung diambil tanah, dari tanah liat kering dan lumpur hitam diberi atau dibentuk ya. Seperti kita membuat guci. Ya, kita membuat guci, dan kita pun meyakini kita benar diciptakan dari tanah. Adapun di sini ada yang mengatakan kita dari monyet, demi Allah kita mah teu sudi ya. Ya, teu sudi disebut turunan monyet. Adapun yang meyakini teori evolusi terserah. Kita mah teu sudi disebut turunan monyet. Kita mah dari Nabi Adam yang dari tanah ya. Dibentuk ya, dibentuk. Yang kedua, model penciptaan istrinya Siti Hawa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan menciptakan minha, darinya, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ha ini kepada Nabi Adam, Bu. Tapi kenapa menggunakan kata ha tidak hu? Karena kepada lafaz nafsin. Nafsin itu muannas ya. Seperti ar-rusulu, para rasul, kan pameget Bu, tapi di sana disebut tilka. Kenapa tidak zalika tapi tilka? Karena lafaz ar-rusulu itu muannas ya. Ada muannas, ada muzakkar. Jadi nafsin wahidatin minha jaujaha, menciptakan darinya jaujaha, yaitu pasangannya, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam yang terbuat atau tercipta dari tanah. Dan yang ketiga adalah proses atau model penciptaan Nabi Isa alaihi salam, yang dari kalimat ya, dari kalimat. Sebagaimana berfirman dalam surat Al-Imran ayat 45 ya. Wa id qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sungguhnya Allah, yubasyiruki, akan memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimati minhu, dengan kalimat darinya, dari Allah. Ismuhu, namanya dikasih tahu, Al-Masihu, Al-Masih, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam ya. Wajihan fid dunya, yang terkemuka di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat, minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Jadi Nabi Isa dari kalimat Allah. Apa kalimatnya? Kun fayakun. Idza qada amron fa inama yaqulahu kun fayakun. Itu maksud kalimat itu. Diciptakan kun fayakun, jadi kan Nabi Isa di dalam perut Siti Maryam. Baru yang keempat, model penciptaan manusia pada umumnya, dan ini pun bisa kita jawab kepada anak TK yang masih kecil. Bun, aku teh dari tanah, bagaimana prosesnya? Betul, kita tuh dari tanah. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14 ya. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Lalu summa ja'alnahu, lalu kami jadikan saripati tanah itu nutfatan, nutfah, fi qarari makin, yang kami simpan di dinding yang kokoh, maksud dari rahim. Bagaimana dari tanah ujug-ujug jadi nutfah, jadi air mani? Apakah keluar tanah? Ternyata tidak.
sebagaimana diterangkan bahwasanya makhluk hidup itu ada 3, 1 manusia, 2 binatang, dan yang ketiga tumbuhan. Manusia pada hakikat itu makan tumbuhan, ya. Nah, sangu, gorengan, sasagon, nanti Bu. Nah Ustaz, kan ayam itu bukan tumbuhan, sapi bukan tumbuhan, domba bukan tumbuhan, tapi sapi dan domba makan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan makan apa? Nah, kan dalam fotosintesis ya, tumbuhan itu kan memerlukan sinar matahari, air, dan juga menyerap ke tanah lewat proses kosmosa. Akar-akar itu menyerap saripati tanah. Saripati tanah diangkut masuk ke akar, ke batang, ke ranting, ke daun, lalu terjadi fotosintesis, maka jadilah buah dimakan oleh kita, buah dimakan oleh hewan dimakan oleh kita. Jadi kita terbuat dari tanah, karena tumbuhan makan tanah, kita makan tumbuhan, kita makan hewan yang makan tumbuhan. Lalu setelah tumbuhan masuk ke tubuh kita, kangkung segala macam, maka dalam tubuh terjadi metabolisme tubuh. Makanan lalu tubuh kita mengeluarkan zat-zat yang berguna, cairan yang berguna maupun cairan yang tidak berguna. Cairan tidak berguna seperti kencing, keringat, itu cairan yang tidak berguna dari makanan. Adapun cairan yang berguna seperti air mata, ya. Kebayang kalau nggak ada air mata, Bu? Perih, ya. Mata air kita mengedip itu supaya menjernihkan lagi mata kita. Nah, yang kedua baru jadi cairan sel atau disebut dengan nutfah ini, ya. Jadi tubuh kita mengeluarkan, yang laki-laki baik pun perempuan mengeluarkan sel untuk reproduksi, ya. Disebut dengan semen. Dalam laki-laki bukan semen untuk 3 roda, bukan, ya. Tapi semen itu yang terdapat dalam sel sperma. Nah, itu, ya. Itu Ibu. Lalu disimpan di dalam rahim ibu kita. Nah, jadi betul Bu, dari tanah, dari tanah. Maka kata summa itu menunjukkan rangkaiannya banyak sekali. Dari saripati tanah menjadi makanan, metabolisme mengeluarkan cairan dalam tubuh kita. Nah, lalu summa khalaqna nutfata alaqatan, kemudian kami ciptakan nutfah itu yang berada dalam rahim itu menjadi alaqah. Maka nyambung surat Al-Alaq, ya. Min alaq, khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah, sesuatu yang melekat. Paholaknal alaqatal mudghah, lalu alaqah itu segumpal darah, sesuatu yang melekat itu menjadi mudghah, kayak embrio lagi gitu, ya. Mudghah, segumpal daging, ya. Paholaknal mudghata idoman, lalu segumpal daging menjadi tulang. Pakasaunal idoma, maka kami balut tulang itu lahman dengan daging, dengan otot. Summa angsha'nahu khalqan akhar, lalu kami menjadikan makhluk yang lain dari nutfah itu. Itu Bu, ya, rangkaiannya itu luar biasa. Khalaqakum min tin. Jadi dari Adam, betul, Adam dari tanah. Pun kalau kita diterangkan secara medis pun atau secara ilmu pengetahuan seperti itu. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 rangkaian, ya. Padahal pada ayat berikutnya pun dijelaskan, kami jadikan mereka mayitun, mati. Kami bangkitkan lagi mereka. Perjalanan penciptaan manusia. Tuh, luar biasa Bu, ya, tentang penciptaan manusia. Nah, kita lihat pada halaman berikutnya, wa qauluhu, dan firman-Nya, summa qada ajalan. Kemudian qada, Allah menentukan ajal. Wa ajalu musamman, dan ada pula ajal yang ditentukan indahu, di sisinya. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan anibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, summa qada ajalan, sesudah itu ditentukannya azal, yakni al-maut, maksudnya adalah kematian, ya. Jadi ditentukan kematian manusia itu. Wa ajalu musamma indahu, sedangkan ajal yang kedua dimaksudkan adalah ketentuan untuk hari berbangkit, yakni al-akhirah, yaitu akhirat, kiamat, ya, gitu. Jadi ajal pertama mah kematian untuk manusia,
ajal yang kedua kematian untuk alam semesta, hari kiamat ya. Nah itu. Sahur saha ibu? Sahur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Wa qaul Hasani fi riwayatin, sedangkan pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri pada suatu riwayat anhu bersumber darinya, summa qada ajalan, berhubungan dengan firman sesudah itu ditentukannya ajal, qala ma baina an yukhlaqa ila ayyamuta, bahwa yang dimaksud ialah masa antara sejak ia diciptakan sampai meninggal dunia. Nah itu ajal, kan tadi ya Allah menciptakan kalian wahai manusia dari tanah, dan Allah atau kemudian Allah menentukan ajal, maksudnya dari kalian diciptakan sampai kalian mati, itu ajal yang pertama. Wa ajalum musamma indahu ma baina an yamuta ila an yub'asa, yakni antara dia meninggal dunia sampai ia dibangkitkan, itu ajal yang kedua. Huwa yarji'u ila ma taqaddama, pendapat ini sama dengan pendapat sebelumnya. Wa huwa takdirul ajalil khasi, penentuan ajal yang pertama bersifat khusus setiap manusia. Wa huwa umuru kulli insani, nah, yakni penyangkut usia setiap manusia. Wa takdirul ajalil ami, sedangkan ajal yang kedua bersifat umum. Wa huwa umuru dunya bikamaliha, sumantihaiha wanghidoiha wazawaliha, yakni menyangkut usia dunia seluruhnya, kemudian habislah usia dunia itu lalu lenyap dan kembali kepada al-akhirat. Itu ajal yang kedua, hanya Allah kan yang tahu. Sedangkan umur manusia bisa saja malaikat tahu, ya, malaikat tahu, tapi ketika hari kiamat hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili, yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, itu kan musaman indahu. Wa an ibni Abbasin wa Mujahidun, dari Ibnu Abbas dan Mujahid, summa qada ajalan, maknanya adalah maddatud dunya, usia dunia. Wa ajalu musamma indahu, dan ajal yang hanya Allah yang tahu, yakni umurul insani ilahina mautihi, yakni usia seseorang sampai saat kematiannya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada lagi yang berpendapat. Waqala Atiyatu, Atiyah, Imam Atiyah meriwayatkan an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, maksud dari summa qada ajala, ya, makna firmannya kemudian ditentukan ajalnya, yakni an-naum, jadi tidur cenah. Maksud dari ajal yang pertama mah, karena tidur juga sama dengan mati. Nah, yakbidu fihi ruh, ya, tidur seorang dimatikan. Summa yarji'u ila sahibihi indal yaqadoti, kemudian kembali kepadanya saat ia bangun dari tidurnya. Sedangkan makna ajal yang kedua, ajal maut insan, yakni batas usia seorang. Wahada qaulun goribun, tapi Imam Ibnu Katsir memberikan keterangan pendapat ini berpredikat gorib, aneh. Jadi lebih kepada yang tadi, ajal yang pertama mati seseorang, ajal kedua adalah hari kiamat. Wa makna qaulihi, dan makna firman-Nya indahu, di sisinya, ae la ya'lamuhu illa huwa, dengan kata lain tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah, hari kiamat ya. Wa qauluhu summa antum tamtarun, kemudian kalian masih ragu-ragu. Qala Sudiyu, As-Sudi mengatakan wa ghairuhu, dan yang lainnya, yakni tasyukuna fi amri sa'ah, kalian masih ragu-ragu tentang hari kiamat, terutama meragukan hari berbangkitnya. Itu ya, meragukan, bagaimana mungkin ya. Nah, lalu ayat terakhir, qauluhu, firman-Nya, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Firman-Nya, dan dialah Allah yang disembah, yang mengetahui baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan mengetahui apa yang kalian tampakkan, lahirkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui pula apa yang kalian usahakan.
usahakan. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Menjadi berbagai pendapat sesudah mereka sepakat mengingkari pendapat golongan Jahmiyah. Pertama, yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana, tentu saja itu adalah hal yang sulit kita yakini, karena Allah itu kan berada dalam satu tempatnya di arsy. Sedangkan Allah dekat itu, Allah di langit, Allah di bumi itu maksudnya bukan Allah berada di tempat itu, maksudnya kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi ya. Pernah ya ketika di Ramadan pun dalam tarawih jelaskan makna dekat itu bukan jarak ya, tapi makna dekat itulah kekuasaan Allah ya. Sampai kita sendiri yang punya pun ya lebih dekat dari urat nadi itu, maksudnya kita yang punya pun gak bisa menghitung sejam ada berapa urat nadi kita berdetak, tak Allah mah tahu. Nah itu maksudnya lebih dekat dari urat nadi. Itu pendapat yang pertama, bahwasanya Allah itu adalah ilah. Pendapat yang pertama itu ilah, sesuatu yang disembah baik di langit dan juga di bumi. Lalu ya, pendapat yang kedua, bahwasanya Allah itu adalah yang mengetahui di langit dan juga di bumi, sebagaimana Dia juga mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian jaharkan, yang kalian lahirkan, yang kalian tampakkan. Dan Allah juga yang mengetahui apa yang kalian usahakan. Dan pendapat yang ketiga berpendapat bahwasanya Allah itu adalah yang maha mengetahui, jadi hampir sama dengan yang kedua ya, mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi serta apa yang kalian usahakan. Maka sampailah kita kepada akhir dari pembahasan kita, terdapat beberapa catatan. Yang pertama, Allah adalah zat yang berhak mendapat semua pujian ya, baik di langit dan juga di bumi. Dua, penegasan ketuhanan Allah, bahwasanya Allah tadi menciptakan langit dan bumi untuk memangkas keyakinan terhadap yang memuja benda-benda langit, dan Allah menciptakan gelap dan juga terang, memangkas keyakinan yang memuja cahaya dan juga kegelapan. Dan juga Allah memangkas khalaqakum min tin, yang menyembah manusia, dipangkas semuanya. Itu kan ciptaan Allah ya. Yang ketiga, pemaparan dalil tentang kekuasaan, ilmu dan juga kehendak Allah. Yang keempat, orang-orang kafir mengingkari nikmat Allah, padahal Allah yang menciptakan semua ini dan menundukkan semua alam untuk manusia. Yang kelima, permulaan penciptaan manusia berasal dari tanah, dan hakikatnya pun setiap manusia itu dari tanah. Yang keenam, Allah menentukan ajal dunia dan juga ajal hari kiamat. Dan yang ketujuh, ketiga ayat ini merupakan pokok tauhid dan kepemurnian Allah terhadap semua makhluk yang dijadikan sekutu terhadapnya oleh orang-orang musyrik. Jadi Allah memangkas semua keyakinan mereka bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan baik di langit, baik di bumi, terang atau cahaya, karena semuanya ciptaan Allah. Mudah-mudahan ketiga ayat ini, pemaparan singkat ini, menjadi hidayah untuk kita, menjadi petunjuk untuk kita untuk senantiasa terus mengesahkan Allah dan menyandarkan segala pujian hanya kepada Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Anda memutuskan semua. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.